Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran by Me. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPAS kelas 4 di bab 8 kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, seperti biasanya sebelum masuk kita bahas tujuan pembelajaran kita hari ini agar video yang saya sampaikan nanti ada manfaat dan gunanya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini di bab 8 yaitu menjelaskan, menyajikan hasil identifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, menjelaskan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia, menjelaskan jenis-jenis lembaga ekonomi di masyarakat, mempraktikkan kegiatan ekonomi. Nah, materi ini yaitu yang pertama tadi kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Produksi, kegiatan mengelola barang mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang yang sudah jadi. Nah, ini tanaman kapas contoh bahan mentah. Kemudian pintalan benang menjadi contoh bahan setengah jadi. Kemudian barulah bisa menjadi pakaian, itu adalah barang yang sudah jadi. Jadi proses produksi itu kayak ini, susu diperah kemudian atau bisa digunakan untuk langsung diminum atau dikemas atau diproduksi seperti susu bubuk. Nah, berawal dari itulah yang bisa disebut dengan produksi dari bahan mentah atau setengah jadi, dari bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang sudah jadi atau siap dikonsumsi. Kalau susu ya, kalau pakaian dari kapas kemudian dipintal kemudian menjadikan sebuah pakaian. Selanjutnya ini perajin melakukan kegiatan produksi barang. Supir bus melakukan kegiatan produksi jasa. Kemudian kalau sudah bahas produksi, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa subscribe kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Pasti berhubungannya dengan distribusi. Nah, distribusi itu kegiatan yang memudahkan konsumen memperoleh barang kebutuhan dari produsen. Distributor sebutan orang yang melakukan kegiatan distribusi. Kemudian konsumsi. Konsumsi juga berarti mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa. Kita harus bersikap hemat saat melakukan kegiatan konsumsi. Ini ada contoh anak sedang makan 4 sehat ya, tinggal susunya yang belum ada. Jadi makanan secukupnya dan harus bersikap hemat saat melakukan kegiatan konsumsi. Kemudian menghargai produk buatan dalam negeri, yaitu menggunakan barang sesuai kebutuhan, menyimpan barang agar tidak rusak, menggunakan bahan baku dari dalam negeri, memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi yang ada di Indonesia. Kebutuhan hidup yang beragam mendorong manusia melakukan berbagai usaha ekonomi. Usaha ekonomi yang dilakukan sesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat yaitu usaha agraris. Hasil usaha agraris dapat dimanfaatkan secara langsung ataupun sebagai bahan baku industri, yaitu pertanian, peternakan, dan perhutanan. Kemudian usaha industri tentu saja mengolah bahan mentah dari usaha agraris menjadi barang jadi yang siap digunakan oleh masyarakat. Usaha
industri dapat dilakukan secara sederhana ataupun besar-besaran di pabrik. Ini adalah pabrik susu, yaitu contoh industri besar. Kemudian perajin, contoh industri rumahan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan mengenai ayah atau mama kerjanya sebagai apa, kalau di pabrik berarti, kalau memiliki pabrik berarti usahanya sudah cukup besar. Kalau sebagai perajin, contoh industri yang ada di rumahan atau berternak, ya seperti itu. Nah, selanjutnya usaha perdagangan. Pedagang membeli sesuatu, barang atau jasa untuk kemudian dijual kembali dalam usaha perdagangan. Usaha jasa di bidang transportasi, usaha perdagangan barang di warung. Kemudian pengolahan usaha ekonomi, usaha perseorangan, yaitu kelebihannya usaha dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan, keuntungan dinikmati sendiri, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat. Kekurangannya adalah modal dan kreativitas terbatas, resiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Pedagang asongan dikelola secara perorangan, ya kalau pedagang asongan itu. Nah, usaha kelompok, yaitu kelebihannya memiliki modal yang banyak, resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama, banyak ide dan kemampuan mengembangkan usaha. Yang kelima, kekurangannya yaitu keuntungan dibagi dengan pemilik. Yang kedua, pengambilan keputusan lama karena harus diskusi dengan teman-teman yang lain. Yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu. Contoh PT Pertamina, contoh usaha perseroan terbatas. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI.